Tapi mungkin kalau minusnya, ini kan saya juga nggak menutup kemungkinan gitu. Tiap player itu ketika main itu ngomongnya gitu Mas. Oh ya saya tahu. Saya tahu. Ngomongnya itu rodok kasar. rodok coe metu. Kalah. Dan itu terjadi pada saya sendiri. Man Firman, kau nojo sampai kau mutung ini, marino kameranya kok jadi udah syuting sih so. Mas Mas Anggi ini menyiapkan hadiah total itu sekitar 10 juta rupiah. Nah, selamat datang sahabat Ratu. Selamat datang di acara kita yaitu Ratu apa? Ratu Esport Mobile Legend Tulungagung Series. Perkenalkan, saya AA Ian atau bisa disambut dengan Mas Kris dan juga saya Mr. Enji. Nah, Mr. Enji tidak pakai lelga karena yang lelganya ada di sana. Nah, terus hari ini kita akan membahas seputar dunia elektronik sport. Dunia apa itu Mas Kris? Nah, dan di tengah-tengah kita sudah ada pakar atau empunya. Ini empunya ya, kita sambut Mas Siva sebagai Ketua Umum SI Kabupaten Tulungagung. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Yan. Kenalan dulu. Perkenalkan. Ya. Kesini tadi naik apa? Naik Johnson. Naik Johnson. Wah. Naik Johnson, ada tahu Johnson? Johnson & Johnson. Ini pembahasannya mulai ke arah gaming ya, saudara Sobat Ratu. Karena ini akan mengulas tuntas tentang apa itu e-sport, terutama di Kabupaten Tulungagung. Oke, Mas Siva, e-sport adalah olahraga elektronik. Itu seperti apa sih Mas? Olahraga kok pakai elektronik itu? Elektronik itu apa? Apakah pakai Magicom atau pakai kompor listrik? Kompor ya. Masih ahli. E-sport itu apa gitu maksudnya? Mungkin ya buat pengetahuan juga untuk teman-teman yang lain ya Mas ya. Terkait elektronik sport itu kan namanya udah elektronik, tapi yang dimainkan itu yang diakui atau resmikan itu kemarin ada mungkin kalau ada salahnya mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Siap. Boleh. Ada PC, mobile sama konsol. PC, game PC, elektronik. Game PC komputer. Yang komputer duduk. Siap. Terus game mobile atau HP, handphone. Kemudian konsol itu termasuk PS. PS4, Xbox atau Nintendo itu termasuk yang. Tapi yang gamebot. Oke, itu zaman cilik. Tapi kalau yang PS yang saya tahu itu kemarin Tekken sama PES 2021 yang udah di Tekken yang berkelahi itu kan. Saya penggemarnya Tekken. Bisa main Mas? Oh enggak bisa. Tapi saya penggemarnya. Apal cheat paling. Oh iya, pokoknya Tekken itu yang nah, pokoknya lek gepuk musuhe ra kena stike sing dibanting. Terus monggo. Tentang e-sport. Mungkin seperti itu Mas, kemarin elektronik sport itu ada 3 yang diakui atau yang diperkenalkan yaitu ada game PC untuk cabornya sendiri. Itu kemarin ada Valorant, kemudian ada Dota. Okay, untuk mobile yang udah dikenal kalangan umum juga atau player-player di Tulungagung khususnya ada Mobile Legend, PUBG, Free Fire. Kemudian ada yang baru ini dari developer Indonesia malah Mas. Wow. Indonesia bisa bikin game. Betul sekali. Local Pride namanya. Namanya apa? Masih baru, kemarin ditandingkan di Piala Presiden yaitu Lokapala sama Battle of Satria Dewa. Berarti apresiasi sampai presiden ya. Betul, Piala Presiden sampai presiden 2022. Berarti tidak ada salahnya dong kalau kita
mau bikin e-sport Mobile Legends Tulungagung Series. Betul sekali. Karena presiden pun sebenarnya sudah mengapresiasi. Betul. Betul kan? Betul, Jadi betul, kalau betul. kita bikin, ya kita meneruskan langkah itu kan. Ya, mensupport langkah presiden untuk menimbulkan Mengembangkan. atau memunculkan atlet-atlet terbaru ya Betul. Mas ya. Betul. Oke. Karena kan e-sport Indonesia ini juga udah resmi kan Mas. Sesuai UU nomor 11 tahun 2022, semua cabang olahraga harus izin ke induknya. Induknya e-sport sendiri adalah PBSI. Nah, ini Berarti sudah ada ini apa istilahnya payung, payung atau organisasi resminya. Ngobrol-ngobrol masalah e-sport itu sebelum ke perkembangan dan sebagainya ya. Ini Mas Iva ini adalah ketua dari SI Tulungagung, Mas Kris. Lah nggih niku. Apa sih SI Tulungagung itu bagaimana? Tolong di-spill secara Paling singkat ini nggih. iki piye? Heeh. Sorry pemirsa, bahasa saya agak belepotan karena ini kita wong Tulungagung ya ini iki. Betul, betul. Cah. Cah. Gini maksudnya gini Mas. Iki piye artinya gini? Kapan SI Tulungagung iku berdiri kemudian eksisnya seperti apa terus misal ya teman-teman ini apakah sudah mengetahui kalau ternyata Tulungagung sudah punya induknya seperti ini? Nah, Monggo, Mas. monggo. Kalau awal mulanya SI sendiri di Tulungagung itu 2020 Mas. Oh, 2020 Berarti itu 2 tahun yang lalu. maksudnya itu belum lama. Ini masih baru kan berarti. Nah, Masih siap. Jadi tahun 2020 masih baru berdiri di Tulungagung. Kemudian kita menggandeng anggota-anggota yang memang bergerak atau jadi salah satu pelopor e-sport di Tulungagung. Jadi kita gandeng semuanya. Pemain atau pemerhati atau Ya betul. Pegiat Pegiat. e-sport itu yang di Tulungagung kita tawari. Mas, Mbak mau jadi pengurus SI Tulungagung nggak gitu? berarti Karena- gerilya gitu Mas ya. Maksudnya betul. belum open recruitment karena Betul. masih baru kan. Karena kita masih baru, kita kan juga harus share informasi juga. Apa sih SI ini gitu? Nah, Daftar Bos. oh, sebentar dulu Mas Kris. Kalau ngomong-ngomong masalah dunia e-sport ini kan tentunya anak muda ya. Betul. Otomatis anggota SI juga anak muda. Loh, Apakah seperti Mas Kris ini Saya juga masuk kualifikasi? Masih muda Bos. Kalau kayak Mas gini ya, kalau kayak Mas Ian ini jiwanya muda enggak apa-apa kayaknya. Boleh gabung ya? ini jiwa muda Tampaknya maksudnya. harus. Oke, saya minum kopi dulu aja lah. Monggo. Lanjut, Mas. Nah, jadi anggota keanggotaan itu Jadi gimana Mas? mulai 2020 kita sosialisasi, kita kasih informasi ke teman-teman yang bergerak di e-sport tadi, kita ajak untuk gabung ke SI Tulungagung sendiri. Kemudian berjalan waktu sampai saat ini alhamdulillah untuk pengurusnya 40 anggota, 40 pengurus, Banyak Mas. dan kita juga udah menaungi beberapa komunitas di Tulungagung. Komunitas Mobile Legends, terus PUBG Mobile, Free Fire. Sementara seperti itu. Berarti ini Bos. Istilahnya tuh berkesinambungan antara pengurus, komunitas dan juga istilahnya ada kegiatan. Maksudnya tuh betul. jadi misal seperti Ratu Esport ini, Nah. ini tuh sebagai apa wadahnya teman-teman untuk ayo setelah misal nih, ada kan itu ada sesi latihan Ya, ya. ada. Setelah latihan berhari-hari Iya. untuk dipertandingkan kan begitu. Kompetisikan. Dikompetisikan, siap. Dan tentunya Jawa Pos Radar Tulungagung dengan SI, menggandeng SI atau berkolaborasi dengan SI akan menciptakan atau membuat event yaitu Ratu Ratu Esport. Esport Mobile Mobile Legends Series ya 2022. Nanti akan ada seri-series yang lain. Semoga. Karena platformnya banyak. Ya. Ini menunggu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mensupport kami. Oke, langsung kembali lagi ke e-sport. Oke, Sobat Ratu. Nah, kira-kira perkembangan e-sport di Tulungagung nggak apa Mas? Kalau dari awalnya dulu itu kita mungkin memang namanya juga kota yang paling pojok ya Mas. Kota paling pojok, Kota pinggir cilik, Pak. pantai banget lah hitungannya. Jadi kita terkait informasi atau kompetisi itu memang nggak bisa disamakan sama kayak kota-kota besar gitu. Oke. Selain playernya sama daerahnya itu udah itu masih jauh lah. Dari kota ke daerah A itu kan jauh Mas.
Jadi ngomongnya nih Pucang Laban ngono. ya, susah. jadi Ya, misal ndak usah ngomong Pak. Aku ngerti jarak kene karo desa kuwi 40-an kilo aku yo ngerti asline iki. jadi ketika ngadakan kompetisi di kota kebanyakan player dari Pucang Laban atau daerah-daerah pinggir itu jarang mau ikutnya. Jadi kita gimana ya inovasi kita untuk buat event yang semuanya bisa ikut. Padahal untuk daerah-daerah pinggiran, maksudnya seperti desa saya sebenarnya playernya ada kan? Ada, betul. Berarti ada kan? Maksudnya Betul. berarti tidak menutup kemungkinan kalau ini kita bisa menjangkau ke mereka ini pesertanya kan maksudnya lebih antusiasme lah. Antusiasmenya sebenarnya ada kan gitu. Lebih meriah lagi. Dan kebanyakan jadi itu hanya rata-rata di pinggiran atau Pucang Laban itu sama kota itu juga imbang playernya. Kemampuannya. Jumlah playernya. Jumlah Jadi playernya. nggak dikit, nggak banyak. Sama. Ketika kemarin tahun 2021 kayak mau ngadakan di sekitar Bandung, Mas. Bandung nggih. Itu antusiasnya juga banyak banget itu. Udah kayak ngimbangi kota. Kompetisi gitu Ya, ya. betul. Turnamen. Dan kabar baiknya adalah Tulungagung punya sekitar 19 kecamatan kan. Lah ikut misal digarap dengan sungguh-sungguh cuma akan potensi-potensi kan muncul kayak Betul. kita mengasumsikan seperti mohon izin kan seperti kompetisi bola gitu kan. Untuk mencari pemain yang berkompetisi di Liga 1 kadang-kadang kita akan terjun ke daerah-daerah untuk mencari Tarkam lah itu. Potensi-potensi mungkin sama atau caranya sama apa? Kurang lebih ya sama, Mas. Kita ngadakan di tiap daerah-daerah gitu. Kemarin di Sendang juga ada. Kita rangkul juaranya. Nanti ketika kita ada grand design atau event yang lebih besar, puncaknya itu kita kasih invitation. Sorry, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau di daerah-daerah atau di pinggiran kecamatan ya, kecamatan pinggiran itu sebenarnya banyak bibit-bibit atlet yang Banyak, Mas. istimewa ya. Karena nggak kalah juga sama kayak yang di kota. Atau mungkin karena kita juga diuntungkan dengan banyaknya warung kopi itu. Bisa Kota juga. 1000 colokan. Ya lah. Ya Kopi. Tolok Kopi. Di setiap Yo, warung. ya ngerti ya. Wong ngopi kuwi mergo nyolok. Atau kota 1000 wifi ya. Itu langsung gitu. Kota 1000 Betul. Itu ya. Jadi Tapi kesusahannya di ESI itu adalah untuk menjaring itu tadi ya. Betul. Menjaring. kalau dari ESI sendiri Mas, kompetisi yang istilahnya bergengsi atau tingkat tinggi sampai mana yang biasanya atau yang pernah diikuti? Yang pernah diikuti ya kemarin, Mas. Alhamdulillahnya ESI Tulungagung untuk Piala Presiden ini juga salah satu prestasi sih, Mas. Untuk Piala Presiden Lokapala tembus 8 besar. Wow. Alhamdulillah juga dapat hadiah langsung. Kemudian untuk Battle of Satria Dewanya alhamdulillah hanya sampai 16 besar. Oh, tapi wis Dari penyisian yang begitu banyak. good job wis. Good job Mewakili Tulungagung. Ini Iya. Mas Tulungagung ya, Mas, Mas. Iya. kameramenku jenenge Firman itu ya pemain asline. Main apa, Mas? ML. Wow, ML. Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Jangan Legend. diplesetkan ya sobat Ratu. Mobile Legend itu pemain itu maksudku lah sapa ngerti dhek engko iso latihan ngono. Jadi pro player kan. Nah, ya, Mas. tapi ojo kok ndene sing nyuting aku. Bingung iya. Kalau yang berarti selain Piala Presiden udah 10 besar, 8 besar kan? 8 besar, 8 besar udah dapat kan, berarti itu dapat apresiasi pasti. Oke, Betul. oke. Perprov atau Untuk Porprov kemarin kalau untuk Mobile Legend mungkin ya itu tadi karena kita masih mencari itu aneh menjaring, kemudian kita yang lolos untuk Porprovnya dari cabur Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Lokapala itu yang tembus hanya PUBG Mobile. Masuk ke 4 besar. Wih. tapi ya maksudnya begini, dengan kurun waktu yang saya rasa 2 tahun sudah bisa tembus itu sudah luar biasa, Bos. Betul kan? Betul. Ya harapannya sih ke depan supaya banyak pro lain. Nah, Kalau saya tahunya itu waktu di YouTube channel aja kan banyak tuh gamer-gamer yang streaming itu kan. Idola saya ada. Mas, kalau Waktu itu. sudah dapat prestasi kayak gitu tuh dapat
perhatian enggak dari pemerintah Nah, kabupaten? kalau Dapat dong. Faktanya bagaimana, Mas? ini rada ngeri. ini di ambang jurang. Kalau apresiasi ya Mas. Iya, iya. Kalau apresiasi karena mungkin kemarin ESI kita juga proses pengajuan atau mengajukan SK ke KONI untuk diakui kalau ESI ini juga resmi, itu masih proses. Jadi waktu kemarin juara kejurda juara 2, Porprofnya masuk 4 besar, ya kita semuanya sendiri, Istimewa. Berarti mandiri. mandiri. Oke, jadi gini Bapak, Mas Kris dan Mas next ya bapak-bapak di sana, di eksekutif. Tolong diperhatikan lah, ini juga Anak membanggakan Ini Kabupaten putra ya, Tulungagung. betul, karena apa ya istilahnya potensi daerah juga. Betul. Dan istilahnya anak-anak muda ini perlu perhatian. Nah. Maksudnya eman dan mohon izin. Ini saya pribadi ya, pandangan saya pribadi, saya tuh seneng anak-anak muda main gamer ini. Kenapa? Daripada dia main yang lainnya, Bos. Nah, contohnya. Yang lainnya itu apa? Seperti Bapak Anggi kan Oh, main iya. hati atau Oh, iya. main kan gitu kan. Saya juga main e-sport, Bosku. Coba apa? Loh, ya. Apa jenenge? Ada dong. Apa sing koyo izin Ini. Nyi Roro Kidul terus kemudian Nah, ini dia. Nih coba. Apa Mobile itu namanya, Legends Mas? ada. Stumble Guys ada. Roblox ada. Modern Bapak-bapak banget. gaming ini. modern banget. Kalau Mas Kris seperti apa, Mas? Domino. Jadi pengakuan dosa. Impossible. Oke. Oke, kembali ke e-sport ya, Bapak-bapak. Bapak-bapak kok. Bapak sih, Pak. Kembali ke e-sport. Apa sih dampak dari e-sport itu terhadap istilahnya apa ya, kemajuan ekonomi Ya. atau kemajuan inilah? Kok kenapa harus digaungkan ini loh? Apa sih? Ya, mungkin yang pertama kayak impian negara Indonesia kayaknya lebih maju, mungkin udah digaungkan kayak mobil listrik. Semuanya kan udah semuanya Online motor lah. aja, motor Hmm. listrik aja Teknologi. udah ada kan Mas. Jadi semuanya itu teknologi. Terkait kenapa kok e-sport yang digaungkan, karena ketika kemarin pandemi, cabang olahraga yang fleksibel itu hanya e-sport. Betul, ya betul. Pandemi. Karena nggak perlu keluar Tatap muka. lapangan, di dalam kamar pun bisa Betul. Waktu isolasi juga ikut Bisa. turnamen juga bisa. pernah Jadi- diisolasi. Alhamdulillah belum. Jangan-jangan semua olahraga nanti akan di e-sport kan, Mas? Nah, Itu gimana itu? itu kurang Bahayanya tahu atau itu. Kalau sebuah ancaman atau tidak itu? kalau Bagi- dampaknya untuk kehidupan ya, Ya. untuk sekitar lah, lingkungan sekitar itu. Jadi yang pertama, habit anak-anak atau player sekarang itu udah berubah banget. Mm-mm. Yang dulunya layangan, cira, Gitu. ono itu, semuanya dimainkan di HP udah bisa. Oke. Di Play Store tinggal nyari game layangan udah kelihatan. Oh, ya memang begini. Kalau begitu kesimpulannya mungkin ya. Kenapa kok e-sport ini digaungkan? Ya supaya generasi penerus kita itu melek teknologi, Bos. Nah, oke. Seperti saya ini kan tidak terlalu melek. Karena saya itu cenderung kan orang offline. Saya akui itu saya orang offline. Jadi waktu ngomong Cia nekeran ya, pernah nggak main nekeran? Saya pernah itu main nekeran, Bos. Jadi yang gini atau yang masukkan ke lubang, Entose, nah, kalau kalah di Nah, ketek Gindir, itu. digindir. Nah, digindir. Sekarang anak-anak sekarang apa mau main gitu? Nggak tahu malah mungkin ya, Betul. mungkin nggak tahu. Tapi ya itu terjadi karena ya saya rasa memang ada zamannya. Itu kan dulu zaman purbakala, zaman dinosaurus, zaman batu, itu zaman kerajaan, kenabian. Sekarang eranya republik, sekarang eranya teknologi. Dunia dalam Genggaman. genggaman sopo. Nah, Ayo. balik lagi ya, Mas. Wah, siap, monggo. Ini ngelantur ini kalian. kopi Bro. dulu. Oh iya. Monggo, diminum Terkait kopi. Dulu, kopi. Dampaknya itu kan, dampak plus minusnya untuk player itu kan, yang plus mungkin prestasi itu, Mas.
prestasi olahraga kan semua bisa Betul. didapat. Dan ada apresiasinya. Nah, Tapi mungkin kalau minusnya, ini kan saya juga nggak menutup kemungkinan Iya. gitu. Tiap player itu ketika main itu ngomongnya gitu mas. Oh, ya saya Iya, tahu. Cicut. Saya tahu. Ngomongnya itu rodok Kasar. rodok coe metu. Ah, kalah. Dan itu terjadi pada saya sendiri. Man Firman, kono aja sampai kon mutung ngene marino kamerane kok jadi udah syuting sih so. Jadi itu mas, mungkin yang perlu diperbaiki untuk player-player di Tulungagung khususnya itu seperti itu. Karena di tingkat provinsi atau nasional nantinya ketika offline atau grand final itu cara ngomong itu juga Aturannya ketat. udah kedis biasanya. Ada aspek penilaiannya. Hmm. Jadi ya betul. Dan Jadi itu juga sebenarnya untuk pendidikan dini juga ya mas. Jadi tentunya orang tua harus aware mas terhadap Betul anaknya banget. ini. Aslinya Hmm. enggak hanya e-sport aja sih mas. Mhm. Bal-balan atau Oh, iya. yang lainnya itu orang tua juga tetap aware. Heeh. Tapi gimana cara orang tua mengarahkan? Nah, Kalau bisa mengarahkan ya dia bakal jadi atlet e-sport atau Nah. atlet sepak bola, Nah. badminton dan seterusnya. intinya tuh perlu pendampingan. nah, Karena dunianya anak itu adalah dunia yang berada di bawah kendali orang tua atau didampingi orang tua. Jangan sampai anak ini istilahnya kemakan sesuatu yang ternyata merugikan atau yang berdampak negatif. Begitu kan ada plus minusnya. Betul. Ya kalau saya sih ya sedikit mempunyai gambaran terkait efek permainan ini. Saya punya teman karena dia mungkin bermain game lah, istilah game lah gitu. Saya belum tahu namanya tapi anaknya diberi nama Lanaya. Nah, kali itu game apa, Mas? Game Dota kayaknya mas. Dota. Hero Dota itu. Oh, itu yang di PC? Heeh, Oh, PC. betul sekali. Anda yang mengetahui ini, anak Anda berarti itu. Bisa jadi inovasi nama ya mas. Nah. Ya betul. Saya. Biung-biung. Nah. Mas Anggi sudah punya anak belum? belum mas. Belum di sini. Bahaya ini. Oke. Jadi kembali ke e-sport ini tadi mas. Berarti ada plus minus dan harus ada pendampingan orang tua. Dan makanya orang tua itu biar yakin bahwa game ini itu atau e-sport ini tuh bakalnya akan menjadi sebuah ini gimana ya? Ini hanya sesuatu yang besar kan meledak gitu ya. Atau berpotensi kan gitu kan, mempunyai potensi iya, seperti memunculkan misalnya atlet-atlet yang ternyata nanti bisa di bawah SI nasional atau apa jadi atlet nasional kan begitu maksudnya. gitu. Jadi ya kalau dari SI sendiri kan juga udah ada aturan ya mas ya. Aturannya untuk ikut kompetisi yang resmi. Resmi itu gampang banget, yang penting ada logo SI-nya di setiap player atau penyelenggara event e-sport itu resmi mas. Berarti ini resmi ya? Resmi. Ini resmi. Nah, saya ingin mempertanyakan begini. Pertanyaannya adalah harapannya Mas Siva sendiri dengan kita bekerja sama mengadakan Ratu Esport Mobile Legends Series ini seperti apa sih mas harapannya? Harapan saya mungkin untuk stakeholder yang ada di Tulungagung sendiri itu juga mencontoh gitu. Jadi nggak hanya radar Tulungagung ya. saja, mungkin nanti bisa berkembang semua. Entah bisa menggait yang dari situ tadi, Pucang Laban, Kalidawir, memfasilitasi lah istilahnya, memberikan ruang. Memberi ruang. Berarti kompetisi ini harusnya sesuatu yang ditunggu-tunggu kan, harusnya. Betul banget. Sama player itu karena di Tulungagung juga haus kompetisi. Saya bertanya, boleh nggak kita menyebutkan hadiahnya? Boleh. Mas Anggi ini menyiapkan hadiah total itu Sekitar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah itu kira-kira sesuatu yang menarik nggak mas? Kalau di tingkat Kabupaten Tulungagung kan masih belum ada mas. Masih belum ada. Kita Jadi hitungannya masih baru lah ini. Masih baru yang punya hadiah besar. Kalau fix loh ya, kalau fix 10 juta berarti ini
hadiah yang besar di Tulungagung gitu. Harus Jadi fix. Kalau nggak fix ya Mas Anggi aja. jadi player itu pasti tergiur Mas. Kita jadikan hadiah nanti kalau nggak fix Mas Anggi. Apalagi nanti kan dapat hal-hal yang lain. Betul, jadi Pertama pengalaman, sertifikat atau apapun piala ya kan Mas. Mungkin seperti itu bisa dijadikan pride untuk dirinya sendiri. betul. Jadi kan begini, memang kita Mas Anggi ini mendesain bahwa event ini selain kita tidak ngomong hadiahnya itu kan bonusnya ya. Tapi pengennya dengan adanya Ratu Esport ini Mas Anggi dan teman-teman ini memberikan ruang untuk kita ini bisa memunculkan bibit-bibit baru kan istilahnya begitu. Terus nanti ya mohon izin Mas Siva, nanti ketika kita menemukan ini ya kita berkomitmen ini kita ramut ya maksudnya teman-teman ini kita memang kita rangkul. Siapa tahu ya kalau ada rezeki tambahan kita bisa mengadakannya berseri-seri berikutnya kan begitu kan. Intinya Core of the core-nya bahwa event Ratu Esport ini juga untuk bank datanya SI Tulungagung, benar Mas. Jadi ketika ada atlet baru atau atlet berpotensi yang baru, ini langsung Mas Siva itu langsung enak. Oh, ini yang akan betul. Betul. Karena ini resmi kan, maksudnya ketika sudah menggandeng instansi yang terkait, maksudnya ini Untuk kan, olahraganya. untuk olahraganya Indo olahraganya berarti ini bisa disimpulkan bahwa event ini terregistrasi oleh ESI, maksudnya kan begitu. Dan harapannya bisa merekomendasikan kan ya teman-teman nanti maksudnya untuk ikut menjadi kepesertaan dan kita ngomong ayo gunakan momen ini sebagai ajang kita untuk berkompetisi yang sehat dan nantinya akan ditujukan ke next event atau event yang lebih besar lagi. Betul. Oke, sekian dulu Mas Siva. ada Karena pembahasannya gimana? ada Mas Siva mungkin pesan-pesan Pesan-kesan. khusus Oh, untuk para player atau para izin orang tua atau anak muda atau monggo apapun itu silakan. Mungkin untuk orang tua ya utama Mas. Siap. Kalau untuk orang tua itu nggak semuanya open minded ya terkait e-sport. Jadi saya selaku ketua umum SI Tulungagung ingin menyuarakan gitu, dukung anaknya atau open minded lah terkait perkembangan zaman atau olahraga e-sport, tapi tetap didampingi. Oh siap. Maksudnya difasilitasi. Betul. Istilahnya memang ketika anaknya main ngegame dipastikan itu ngegame beneran. Maksudnya begitu kan? Maksudnya Betul. jangan anaknya Pak saya mau ngegame. Nah, Ternyata YouTube. YouTube-nya info chip. Ngeslot lagi. jadi kalau mau latihan atau diarahkan yang jelas bisa langsung ke kantor SI. Oh, betul. Jadi daripada kita ragu, mendingan gini. Le, ayo awal jenenge tak kenale Mas Siva kan. Biyen latihanmu ki ya terarah kan. Terus golmu ngegame bendino ki opo kan? Ada itu kan. Betul. Oke, Siap. cukup sekian. Cukup. Sobat Ratu, pembahasan tentang e-sport dan ESI ini sangat kalau dikupas sangat banyak sekali, dan ini karena event podcast Road to Event Ratu Esport Mobile Legend Tulungagung Series 2022. Oke, kita lanjutkan next episode podcast Road to selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik, yang lebih top. Iki wis top pasti nih. top yang lainnya. Oke, ciao.